Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanihi sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kelas 7 ya, yang paling junior sampai yang paling senior ini masih kelas 10 ya. Kelas 11-nya enggak ada kayaknya, enggak ada sama sekali. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian di hari sebelumnya. Hari sebelumnya SMP ikut enggak? Kemarin ada kajian enggak di masjid? Enggak ada, cuma M aja ya. Berarti nanti bisa lihat di YouTube ya, kajian di kemarin tentang puasa yang disampaikan oleh Ustadz Kholis ya, Ustadz Kholis. Nah, sekarang anak akan melanjutkan bagian yang kedua dari kitab Majalis Syahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, sampai di bab yang kedua tentang fadlis siyam. Ya, kalau yang kelas 8 mungkin sudah kita bahas ya, tentang keutamaan puasa. Kelas 9 berarti sudah pernah. Nah, tapi kita akan ulangi lagi dan lebih dalam tentang bagaimana keutamaan puasa terutama di bulan Ramadan. Di antaranya langsung saja ya, karena ini pembahasannya lumayan banyak. Yang pertama, yang bawa buku, bawa pena bisa tulis. Di antara keutamaan puasa adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu untuk semua umat. Ya, semua umat itu berarti siapa? Ya, umat Islam dan juga umat-umat sebelum kita. Ada umat siapa? Umatnya Nabi Isa, ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Ibrahim, dan semua umat ya. Allah wajibkan adanya apa? Adanya ibadah puasa. Dalilnya apa? Ada yang tahu? Dalilnya apa? Ada yang hafal? Angkat jari. Angkat jari, angkat tangan. Siapa yang hafal dalilnya? Kewajiban puasa itu untuk seluruh umat, bukan hanya umat Islam saja. Apa dalilnya, Mas Gibran? Apa Gibran? Hah? Enggak hafal? Apa Mas Dafa? Hah? Apa? Dalil diwajibkannya puasa untuk seluruh umat. Enggak tahu? Apa? Hah? Ya, ya, ahsanta. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah dalil bahwa puasa itu juga disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi ini salah ya kalau ada yang mengatakan dalil puasa Ramadan apa? Ini ayat tadi itu bukan dalil puasa, kewajiban puasa Ramadan. Itu yang tadi kita baca adalah dalil puasa apa? Ya, dalil bahwa puasa itu disyariatkan. Puasa apa? Ya, semua puasa. Ya, semua puasa, baik itu puasa yang wajib atau puasa yang sunnah, itu disyariatkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah kepadanya. Nah, dari sini ya, tadi artinya apa? Berarti wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa, dan juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau seandainya ibadah puasa itu bukan ibadah yang mulia, yang agung,
Ya. Maka niscaya Allah tidak akan mewajibkan, ya tidak akan sampai mewajibkan puasa itu, tidak akan sampai mensyariatkan puasa itu untuk seluruh umat yang ada di bumi ini. Ya, ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah ibadah yang agung. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, di antara keutamaan puasa terutama di bulan Ramadan adalah sababun limaghfiratid dunub wa takfir as-sayyi'at, sebab untuk diampuninya dosa, ya, dan digugurkannya berbagai macam kesalahan, dosa-dosa. Pengen dosa kita itu gugur, karena kan setiap hari kita pasti berbuat dosa. Coba kalian hitung dari bangun pagi sampai maghrib tadi, ya, kira-kira dosanya berapa? Hah? Bisa ngitung nggak? Bisa ngitung nggak, Dani? Dosa tadi dari bangun tidur sampai maghrib tadi, dosanya berapa? Hah? Berapa, Dani? Nggak awal? Nggak tahu? Nggak ngitung? Ya, dihitung lah, ya, sesekali dihitung dosanya sudah apa saja sih hari ini, dan kebaikannya apa saja. Kalau kebaikan nggak usah sih sebenarnya, nggak usah dihitung, karena kebaikan sudah pasti apa, ya, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah adalah ya dosa-dosa kita itu, ya, harus kita ya perbaiki. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ya, jadi barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, waridan bi fardiyatis shaum alaihi, dan dia ridho bahwa puasa diwajibkan kepadanya, dia ridho atas adanya ibadah puasa ini. Wahtisaban, dan dia mengharap apa? Puasa itu mengharap apa? Harap apa puasa? Mengharap takjil? Ya, harus mengharap pahala dulu, mengharap pahala dan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena dia itu benci terhadap kewajiban puasa, wis datang bulan Ramadan malas puasa, nanti di kelas atau siangnya lapar, ya nggak bisa makan, ya nggak bebas untuk minum, nggak bebas untuk berbuat yang macam-macam, ya. Ya, dan juga dia tidak ragu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau semua ini terpenuhi, dia percaya pada Allah akan dibalas puasanya, dia ridho dengan kewajiban puasa ini, mengharap pahala dan tidak benci kepada syariat puasa ini, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian ini yang kedua. Nah, apa tadi? Sebab diampuninya dosa. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Nah, puasa itu Allah wajibkan untuk seluruh umat. Ya, yang kedua apa tadi? Sebab. Ayo, apa yang kedua tadi? Mas Nubail. Apa yang kedua tadi? Hah? Sebab diampuninya apa, Mas Alif? Pikirannya di sini ya, jangan kemana-mana. Antum fisiknya di sini tapi pikirannya melayang-layang kemana ini? Gak tahu. Ada yang kedua apa tadi? Mengharap. Sebab diampuninya dosa. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, sebutkan di sini bahwa pahala puasa
tidak terikat dengan jumlah tertentu. Ya, tidak terikat dengan jumlah tertentu. Berapa besar pahalanya? Ya, nggak ada yang tahu. Ya, bahkan beliau katakan di sini, orang yang puasa akan diberikan pahala tanpa hisab. Ya, tanpa hisab maksudnya tidak bisa dihitung, bighairi hisab. Ya, jadi ketika misalnya untuk ngasih gitu ya, ngasihnya wis bahasa Jawanya apa? Jur-juran gitu ya. Ya wis sak sekarepe dhewe ngasihnya gitu. Bighairi hisab. Ya, enggak ada batasannya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amali ibni Adam, semua amalan, semua perbuatannya Nabil, kedengeran nggak? Dengeran nggak tuh? Pocok dengar nggak suara saya, Mas Farhan? Nabil dengar nggak? Jelas? Nggak gremeng gitu? Dengung? Maju makanya, jangan di pintu. Maju sini, dekat kipas ini. Biar nggak suaranya itu, ya kelemahan kita di situ. Semoga kedepannya diperbaiki ini. Baik. Apa tadi? Ya, hadis qudsi tadi. Ya, kullu amali ibni Adam, setiap amalan manusia, ya, setiap amalannya siapa? Alif misalnya, lahu. Ya, dia berbuat, dia sedekah, dia sholat, dia zakat, dia infak dan sebagainya, itu kata Allah lahu, untuk dirinya sendiri. Ya, untuk alif sendiri. Illa shaum, kecuali puasa. Ya, fa innahu li wa ana ujzi bihi. Kalau puasa itu adalah untukku, untuk Allah, dan Allah yang akan membalas sendiri pahala puasa tersebut. Ya. Nah, wasyamu junnah, ya, kata Allah, puasa itu adalah tameng, perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka ketika kalian sedang berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab, ya, maka jangan berbuat kotor, ya, jangan berbuat keji, wala yaskhab, dan jangan berantem, ya, jangan berantem, jangan menggunjing, jangan pokoknya macam-macam gitu, aneh-aneh. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang lain yang mencela dirimu, ya, misalnya Alif lagi puasa diganggu sama siapa? Sama Isa misalnya. Diejek. Nah, Alif diejek sama Isa. Ya, maka sunahkan untuk apa? Alif mengatakan fal yakul inni shaim. Ya, katakan saya itu sedang berpuasa. Bukan Alif enggak berani sama Isa, berani, tapi Alif sedang lagi puasa, berantemnya nanti gitu. Saya sedang puasa, kalau mau berantem ya nanti aja pas maghrib gitu. Kalau udah buka. Nah, itu untuk menjaga kehormatan puasa. Ya, sudah. Nanti ada lanjutannya lagi. Dan dalam riwayat yang lain, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan manusia itu untuk dirinya sendiri. Yudha'af al-hasanata bi'asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Ya, yang mana pahalanya itu akan dilipat gandakan. Berapa kali? Berapa kali lipat pahala itu dilipat gandakan? Misalnya Isa sedekah 1000, infak 1000, dilipat gandakan jadi berapa? Jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kok bisa bertingkat-tingkat? Tergantung apa? Ya, tergantung ikhlas atau enggak, niatnya. Kembali ke niat. Niatnya gimana? Dia benar-benar ikhlas lillahi ta'ala atau mungkin pamer saya ini, atau ikut-ikutan aja. Maka nanti tergantung niatnya bagaimana. Kalau semakin ikhlas ya, maka bisa jadi 700 kali lipat. Bisa jadi.
Nah, kalau kemudian Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, maka itu sesungguhnya puasa itu untuk diriku dan aku yang akan membalas langsung pahala puasa tersebut nanti di akhirat. Gitu. Jadi kita perbanyak puasa. Nah, dari hadis yang panjang ini beliau sebutkan ada beberapa keutamaan yang bisa diambil, keutamaan puasa ya, yang diambil dari hadis di atas tersebut. Ya. Keutamaan yang pertama dari hadis tadi ya, faedah ya. Faedah yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa itu untuk dirinya sendiri. Apa yang pertama? Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa itu untuk dirinya dibandingkan dengan seluruh amalan yang lain. Salat, zakat enggak masuk. Kenapa? Wadzalika li syarafi 'indahu wa mahabbatihi lahu. Karena itu adalah berdasarkan kemuliaan puasa itu sendiri. Ya. Dan juga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga karena rasa cinta hamba yang puasa tadi itu benar-benar cinta kepada Allah dengan puasa tadi dan nampak ikhlas, ya, ikhlasnya jelas. Ya, orang yang puasa itu bisa dikatakan orang yang melakukan ibadah dengan apa? Dengan ikhlas. Kenapa? Karena orang yang puasa itu kenapa dikatakan orang yang ikhlas? Karena orang yang puasa itu ketika dia berada di tempat yang sunyi, tempat yang sepi, tidak ada orang lain. Perhatikan. Ya. Jadi ketika siapa nih? Saya kasih contoh lagi. Coba ini. Adiba misalnya. Ya. Adiba puasa. Ya, ketika dia sedang sendirian di kamar misalnya sendirian. Ya, kan bisa bagi Adiba untuk ya buka lemari, buka kulkas di rumah sendirian, buka kulkas, ambil es krim, ambil coklat, ambil roti, dia makan. Tapi dia tahan itu semua. Ya, ada berbagai macam snack di kulkas, dia enggak makan. Ya, maka karena apa? Karena dia sedang berpuasa lillahi ta'ala. Gitu. Maka pahalanya puasa Allah khususkan untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian yang faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya tentang puasa, wa ana azibihi, aku yang langsung membalas pahala puasa tersebut. Ya, fa'adhafal jazaa'a ila nafsihi al-karimah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan balasan itu kepada dirinya langsung. Ya. Jadi Allah yang langsung membalas. Kalau amalan yang lain Allah kaitkan dengan jumlah tadi kan, satu kebaikan dikalikan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa tidak, ya Allah yang langsung membalas tanpa disebutkan berapa kali lipatnya. Ya, kalau nggak disebutkan berapa kali lipat, ya berarti banyak atau sedikit kira-kira? Nah, ya pasti banyak. Ya, karena Allah itu maha apa? Ya, karam, ya, maha dermawan. Ya. Nah, maka di sini pahala orang yang puasa itu pahalanya besar sekali tanpa bisa dihitung oleh kita. Ya, dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, bagus. Ngapain bagus? Ya, perhatikan. Ya, kemudian yang ketiga,
Faedah yang ketiga dari hadis tadi adalah an-shaum junnah, bahwa puasa itu adalah perisai ya, atau tameng, atau menjadi hijab, menjadi penghalang yang menjaga ya manusia atau menjaga orang yang puasa tadi dari berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya, coba bedakan ya apa namanya grafik. Coba antum bayangkan sendiri ketika di bulan Ramadan dengan di bulan yang lain. Kira-kira berbuat dosanya banyakan mana? Ketika di bulan Ramadan atau di bulan Sya'ban? Banyakan mana, Indra? Banyakan mana, Indra? Indra. Banyakan mana? Ya, kira-kira dosa di maksiat yang dia lakukan ketika di bulan Ramadan atau di bulan Sya'ban atau di bulan yang lain? Kira-kira pasti lebih banyak di selain bulan puasa ya, karena puasa tadi sekali lagi adalah sebagai benteng. Ya bagus, Umar maju sini, maju, jangan di situ. Dan gerombolannya itu siapa itu? Lutfi. Ya, tidak hanya menghalangi seorang itu, orang puasa, dari berbuat maksiat dan dosa selama dia puasa, dia juga puasa menghalangi dari tersentuh atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, bahwa anna khulufa famis shaim, bau mulut orang yang puasa itu apa? Lebih apa? Lebih bau atau lebih wangi? Ya, di sini Allah katakan atyab, ya, lebih baik. Ya, bukan wangi ya, lebih baik. Lebih baik dari apa? Ya, lebih baik dari minyak wangi yang terwangi di dunia. Apa yang paling wangi di dunia ini? Minyak apa? Kasturi. Lebih baik dari itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bau mulut orang puasa itu adalah efek ataupun dampak dari dia berpuasa. Nah, maka fakanat thayyibatan indallahi subhanahu wa mahbubatan. Ya, dan bau orang yang puasa itu maka menjadi thayyib, baik ya, baik di sisi Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah minder kok puasa mulutnya bau banget ya. Ya, untuk mengurangi boleh sikat gigi, boleh atau enggak? Ya boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak apa itu pasta giginya, takutnya nanti ketelan. Atau lebih baik ya ketika selesai sahur itu sebelum subuh sudah sikat gigi dulu, sikat gigi. Nah, nanti kan insyaallah bersih, wangi sepanjang hari selama dia puasa. Nah, ya, dan di sini beliau katakan bahwa hadis tersebut menjadi bukti besarnya ataupun agungnya pahala puasa di sisi Allah, perkara puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang dibenci, ya, sesuatu yang buruk tadi, bau mulut orang puasa, enak atau enggak? Jujur aja, enak atau enggak? Bau mulut orang puasa enggak enak. Jadi sesuatu yang jijik ya, kotor menurut manusia, itu bisa jadi mahbuban indallah, bisa jadi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ya, dengan syarat apabila apa? Apabila sesuatu yang buruk tadi menurut kita itu berasal atau bersumber dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi bau mulut seseorang yang busuk misalnya ya kan, itu menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena bau mulutnya itu disebabkan oleh dia berpuasa.
gitu. Jadi tidak usah minta. Baik. Kemudian yang kelima, apa yang kelima itu? Yang kelima, dalam hadis disebutkan anna lis-shaimi farhatain, bahwa bagi orang yang puasa itu dia nanti mendapatkan dua kebahagiaan. Apa saja? Apa aja? Apa saja kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang puasa? Dalam hadis itu sebutkan, pasti antum sering dengar, lis-shaimi farhatan. Orang puasa itu dapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka. Siapa yang enggak senang ketika buka puasa? Daro enggak senang buka puasa? Puasa terus sepanjang hari. Ya, insya Allah semuanya ya pasti senang. Ya selama seharian penuh. Ya, enggak minum, enggak makan. Ya, kemudian ketika adzan langsung apa? Langsung seruput es apa? Favorit es teh, es buah atau es macam-macam. Ya, pasti rasanya apa? Rasanya senang sekali. Itu baru di dunia. Ya, baru di dunia. Bandingkan dengan orang yang enggak puasa. Ya, antum bandingkan antara mungkin mbak antum ya lagi halangan enggak bisa puasa ketika adzan maghrib. Ya. Kira-kira yang paling seneng itu mbak antum atau antum sendiri ketika berbuka itu? Pasti ya, yang puasa lebih senang. Ya. Wanita yang tadi halangan nggak bisa puasa ketika adzan maghrib ya biasa saja, karena tadi mungkin sudah minum, sudah makan, jadi biasa saja. Baik. Kemudian kebahagiaan yang kedua apa? Bahagia ketika apa, Mas Faros? Sama-sama Faros. Ketika ya, ketika berjumpa inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika berjumpa dengan Allah nanti dia akan melihat jerih payah dia berpuasa selama di dunia, sehingga dia senang berjumpa dengan Allah yang langsung dikasih apa? Ya, kalau kita berarti THR gitu ya. THR selama puluhan tahun kita puasa. Nanti di akhirat. Nah, dan diantara berikutnya ya, diantara keutamaan puasa yang lain, berarti ini sudah selesai faedah hadisnya. Ada berapa tadi? Ada 5. Sekarang pindah ke faedah atau keutamaan puasa yang lain, yaitu bahwa puasa bisa memberi syafaat. Tahu syafaat ya? Apa syafaat? Apa syafaat, Mas? Mas Mas Jalal, apa syafaat itu? Jalaluddin. Syafaat itu apa? Apa malah kisin? Apa? Syafaat yang tahu? Kelas 10. Syafaat. Apa itu syafaat? Sulis, apa sulis? Permintaan untuk dihilangkan dosanya. Ya, di syafaat itu kalau di kita ya seperti ada jalur cepat gitu ya. Jalur cepat, ada orang dalam, ada yang membantu kita, menolong kita. Ya, tolong kita. Misalnya antum mau ketemu sama Pak Presiden misalnya, kan nggak bisa ketemu toh, nggak bisa ketemu langsung. Biasanya pakai apa? Pakai orang dalam atau pakai jubirnya biar bisa ketemu dengan Pak Presiden. Nah, itu namanya ya orang dalam itu ya yang memberikan syafaat. Jadi puasa itu termasuk orang dalam kalau di bahasa kita ya kayak gitu. Nah, dari puasa bisa memberikan syafaatnya nanti di hari kiamat.
Jadi nanti puasa akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Nanti puasa itu akan bisa ngomong. Jadi termasuk kuasa Allah, puasa ya, bacaan Al-Quran itu akan nanti didatangkan oleh Allah dalam bentuk makhluk hidup, entah itu manusia atau apa, dan nanti dia bisa berbicara dan bisa membantu kita menghadapi huru hara di hari kiamat. Berarti kan? Ayo Mas. Lihat ini. Apa kata puasa nanti di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan Mas, ayo. Saud. Ya. Puasa mengatakan, "Ayya Rabbi, Tuhanku, ya. Mana tuhut ta'am? Aku telah menghalangi orang ini, mencegah orang ini dari makan. Satu hari enggak makan. Wasyahwah, dan menahan dari hawa nafsunya. Fasyafi'ni fihi, maka berilah syafaat kepada aku untuk orang ini." Ya, nanti Al-Quran juga sama. Nanti kita akan diberikan syafaat oleh Al-Quran dan oleh puasa. Nah, para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keutamaan puasa itu tidak akan didapatkan ya yang banyak. Keutamaan puasa yang banyak tadi itu tidak bisa kita dapatkan sampai kita itu melakukan adab-adab ketika berpuasa. Ya. Maka nanti ketika kita puasa, perhatikan adab-adabnya. Ikuti terus kajian selama 1 bulan ini insyaallah taala, yang akan membahas ya, seluk-beluk puasa dari awal sampai akhir insyaallah taala, sehingga nanti kalian atau kita semua bisa mendapatkan keutamaan puasa yang sangat banyak tadi. Ya, ada yang bisa nyebutkan tadi? Kalau ada door prize-nya kita kasih door prize. Saya nggak bawa door prize. Ya, kita ulangi tadi. Yang pertama apa tadi keutamaan puasa? Bahwa puasa itu ya diwajibkan kepada seluruh umat. Ya, kemudian yang kedua menghapuskan dosa. Yang ketiga apa? Habis. Sini nggak ada nomornya soalnya. Yang ketiga apa? Pahala puasa tidak terbatas jumlahnya. Kemudian yang terakhir adalah tadi ya, yang keempat, puasa itu bisa memberikan syafaat biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya, cukup insyaallah. Ada yang tanyakan? Silakan. Mas yang di belakang ada yang tanya? Habis? Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau enggak ada, kita cukup sampai sini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pekan berikutnya di bab yang berikutnya lagi insyaallah taala. Ya, nakhtatim hadzal liqa bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.